Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu review jurnal toksikologi dan radiofarmasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cinta Rida Sasmita, NIM PO 714-251-221-008, Prodi D4 Farmasi tingkat 4. Jurnal yang saya akan bahas berjudul Optimasi Sintesis Otomatis 1 pot yang sesuai GMP untuk membuat aluminium klorida 18 fluorida nota UV quicidin 29-41 untuk deteksi infeksi bakteri dengan PET atau CT. UV quicidin atau disingkat UB adalah peptida antimikroba atau potongan kecil dari protein alami yang memiliki muatan positif dan mampu menempel secara spesifik pada membran sel bakteri, tetapi tidak menempel pada sel manusia. Fragmen yang digunakan adalah UB29-41, yaitu bagian dari urutan asam amino UB yang paling efektif menempel pada bakteri. Karena sifatnya yang spesifik ke bakteri, UB sering digunakan sebagai pembawa atau carrier untuk radioisotop, sehingga radionuklida seperti fluorin 18 dapat diarahkan langsung ke lokasi infeksi dalam tubuh. Latar belakang pada penelitian ini adalah infeksi bakteri sering sulit dibedakan dari peradangan biasa, sehingga diperlukan alat diagnosis yang cepat dan tepat. Salah satu solusinya adalah menggunakan UV quicidin, potongan protein yang dapat menempel secara spesifik pada bakteri dan berfungsi sebagai penanda infeksi. Sebelumnya, UV dilabeli dengan radioisotop seperti teknetium 99M atau gallium 68. Namun, radioisotop fluorin 18 menawarkan kualitas gambar yang lebih jelas dan waktu paruh yang lebih lama, sehingga memungkinkan distribusi ke rumah sakit lain. Tantangannya, fluorin 18 sulit langsung menempel pada peptida, sehingga digunakan metode aluminium fluorin 18 fluorida dengan bantuan pengikat logam nota untuk mendapatkan hasil pelabelan yang stabil dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan metode sintesis otomatis, cepat dan aman sesuai aturan GMP untuk membuat aluminium fluorin 18 fluorida nota UV yang bisa digunakan sebagai tracker PET atau CT untuk mendeteksi infeksi bakteri. Adapun metodenya yang pertama yaitu menguji berbagai kondisi reaksi seperti pH, suhu, waktu, jumlah etanol, jumlah aluminium klorida, jumlah prekursor peptida, dan aktivitas awal fluorin 18. Selanjutnya memasuki proses. Proses yang pertama yaitu membersihkan fluorin 18, yang kedua yaitu menggabungkannya dengan aluminium, yang ketiga menempelkan hasilnya ke peptida nota UV, dan yang keempat yaitu memurnikan dengan HPLC. Proses selanjutnya itu mengecek hasil dengan uji kemurnian, kestabilan, dan sifat fisik dan kimia. Temuan dari penelitian ini yang pertama yaitu kondisi terbaik pada pH 4, suhu 105 derajat Celcius, waktu 15 menit, 5% etanol dan jumlah aluminium serta prekursor yang tepat. Selanjutnya yaitu hasil sintesis yield meningkat dari 8% menjadi kurang lebih 24% setelah optimasi. Selanjutnya, kemurnian produk lebih besar 96% dan stabil sampai 6 jam pada suhu ruang. Dan yang terakhir yaitu sifat larut air dan cepat dibuang lewat ginjal sehingga baik untuk imaging. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu metode otomatis ini berhasil menghasilkan tracker PET berbasis fluorin 18 untuk deteksi infeksi bakteri dengan proses yang cepat, kurang lebih 45 menit sesuai GMP, dan produk yang dihasilkan stabil, berpotensi digunakan di rumah sakit yang memiliki fasilitas PET. Adapun kekurangan dan kelebihan dari penelitian ini, pertama yaitu kelebihan, proses sepenuhnya otomatis, sehingga lebih aman, cepat, dan konsisten. Kualitas dan kemurnian tinggi, stabil untuk pengiriman ke lokasi lain. Sedangkan kekurangannya, hasil sintesis kurang dari 24% masih tergolong rendah.
Belum diuji pada pasien, baru diuji di tahap produksi dan laboratorium. Demikian presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.